sebelum memulai pelajaran, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, berdoa dulu ya. Ayu Melina. Baik, jadi semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat mengetahui peristiwa datangnya bangsa Barat di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui tentang sifat-sifat benda. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan buka pada buku paket halaman 2. Di situ terdapat gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar cengkeh. Iya, benar sekali. Jadi, pada buku tema halaman 2 itu terdapat gambar cengkeh. Cengkeh itu merupakan rempah-rempah ya anak-anak. Jadi, rempah-rempah begitu melimpah di bumi kita Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Baik, selanjutnya silahkan dikerjakan pada halaman 2. Ada 2 soal di situ, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Nah, untuk soal nomor 1, silahkan Mei untuk menjawab. 1. Mengapa bangsa Eropa berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena rempah-rempah yang ada di Indonesia begitu melimpah sehingga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Iya, benar sekali. Jadi rempah-rempah di Indonesia itu sangat melimpah sehingga para penjajah tertarik untuk menguasainya. Selanjutnya, nomor 2. Seberapa tinggi nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Rempah-rempah di Indonesia sangat memiliki banyak manfaat sehingga harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Iya, jadi rempah-rempah di Indonesia itu banyak sekali manfaatnya sehingga untuk harganya itu terbilang sangat mahal. Nah, selanjutnya dari penjelasan Ibu, apa sih faktor datangnya para penjajah karena rempah-rempah di Indonesia itu sangat melimpah? Nah, jadi mengapa sih bangsa-bangsa Eropa itu ingin menguasai kekayaan Indonesia, termasuk cengkeh? Jadi, cengkeh itu memiliki banyak manfaat ya anak-anak. Sebagai bumbu masak, cengkeh itu digunakan dalam bentuk bunga utuh ataupun dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya kita buka halaman 4. Baik, silakan membacakan dan untuk yang lain silakan untuk menyimak. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten
pada tahun 1596. Ya, jadi bangsa Eropa itu melakukan penjajahan dan penjelajahan di Indonesia ya, nah itu mulai abad ke-15. Ya, jadi negara bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan di Indonesia itu bukan tanpa sebab, ada faktor-faktor yang mendorong mereka datang di Indonesia. Untuk faktor-faktornya antara lain. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra itu antara lain yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kemudian yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Kemudian yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Kemudian yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bahas faktor yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa itu harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau dikatakan dengan gold. Kemudian mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Selanjutnya, faktor kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Jadi selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Jadi di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, mereka termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian faktor yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu contohnya seperti yang pertama dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas sehingga Eropa lebih mudah ketika melakukan penjelajahan. Kemudian yang kedua ditemukannya museum untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ditemukannya kompas. Jadi kompas itu digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Baik, kembali lagi pada buku temanya. Silahkan dibuka pada halaman 6. Di situ ada soal, silahkan dikerjakan di rumah dan dikerjakan secara individu ya. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di depan. Selanjutnya silahkan dibuka pada halaman 7. Di situ kerjakan dengan teman sebangkunya tentang teks kedatangan bangsa barat di Indonesia. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, bisa dikumpulkan. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengingat kembali tentang arti 3G. Apa itu 3G? God, gospel, dan glory. Iya, God, gospel, dan glory. Coba Ibu minta Nilu untuk mengartikan kembali arti dari God, gospel, dan glory. God, kekayaan yang mereka cari, terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal sehingga rempah-rempah semahal emas atau gold. Gospel itu selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut
penjajahan, maka negara tersebut adalah negara yang jaya atau glory. Yes. Sudah paham ya? Sudah, Oke, Bu. oke. Nah, sekarang kalian buka buku temanya halaman 9. Di sana ada ayo menulis. Jadi nanti tuliskan kembali arti dari good, gospel, dan glory pada kolom yang tersedia di buku. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang bisa membaca jawabannya? Saya Ya, Nilu coba dibaca hasil. adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Ya, Harga rempah-rempah semahal emas atau gold, maka mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar dianggap negara yang jaya atau glory. ya betul sekali. Nah, selanjutnya dibuka halaman selanjutnya yaitu membuat pengandaian yang berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Seperti yang ada di buku, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Menolak. Menolak. Menjajah, membantu atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Menyengsarakan. Menyengsarakan. Sikap para penjajah awalnya baik atau jahat, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu tadi sikap para penjajah awalnya baik atau jahat? Awalnya baik. Awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu Menindas dan kejam. ya menindas dan kejam karena menjajah bangsa Indonesia. Setelah kita selesai melengkapi kalimat penumpang yang ada di buku, Ibu akan menjelaskan tentang proses pengeringan cengkeh. Kalian sudah tahu cengkeh kan? Sudah. Nah itu setelah dipetik maka dikeringkan terlebih dahulu. Nah proses pengeringannya itu bagaimana? Siapa yang tahu? Saya Ya bagaimana proses pengeringan cengkeh? dijemur di bawah terik panas matahari. Iya benar. Jadi pengeringan cengkeh dijemur di bawah sinar matahari. Jadi setelah adanya proses pengeringan cengkeh tadi terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kawar atau panas, yaitu panas matahari tadi. Nah jadi proses tersebut dapat kita ketahui yaitu pengaruh kawar atau energi panas dalam hal ini sinar matahari pada benda, yaitu dapat mengubah cengkeh dari yang semula warnanya apa? Hijau. Dari semula warna hijau setelah dikeringkan menggunakan sinar matahari menjadi Coklat. coklat. Cengkeh itu merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya. Jadi harganya pun cukup tinggi. Dan sampai saat ini pun masyarakat juga masih membudidayakan tanaman cengkeh. Nah, sekarang coba buka buku temanya halaman 11. Di sana ada teks bacaan sifat-sifat benda itu. Silakan dibaca di dalam hati dan nanti kita simpulkan bersama-sama ya.
gas. Apa contoh dari benda cair? Air. Punya air, terus ada lagi minyak, sirup, dan lain-lain ya. Yang kedua tadi benda padat apa saja? Contohnya meja, kursi, dan banyak lagi. Yang ketiga Gas. benda gas yaitu Udara. udara. Asap. Ya. Setelah kita simpulkan, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui apakah benda itu padat, apakah benda itu cair ataupun gas. Yang pertama, di sini ibu punya penghapus. Penghapus ini termasuk benda apa? Padat. Benda padat. Ciri-cirinya, Keras. ya, terus benda padat ini bisa berubah bentuk ketika kita menggesekkan. Jadi misalnya untuk menghapus ya, kita gesekkan, yang semula lancip menjadi tumpul. Jadi benda padat bisa berubah bentuk dengan cara misalnya dipotong, digesek, atau digunting dan lain-lain. Nah, sekarang contoh benda cair. Di sini ada air. Jadi ciri-cirinya benda cair itu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Contohnya air seperti ini. Permukaannya semuanya datar. Dan contoh lain misalnya kalau sekitar kita itu ada air terjun ya. Air terjun itu kan mengalir dari ya menuju ke permukaan yang lebih rendah. Itu juga salah satu ciri-cirinya. Dan yang terakhir yaitu gas. Seperti manusia menghirup udara dan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh lain apa kira-kira? Yang gas itu balon ya. Balon itu kan kalau ditiup membesar itu karena ada tekanan dari gas. Jadi gas itu juga ciri-cirinya memenuhi ruangan atau seperti ruangan ini, udara di ruangan ini, gitu ya. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kalian bisa mengisi kolom mengenai kompetensi yang sudah dipelajari tentang mengisi kolom mengenai penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai tugas rumah ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu akhiri, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mengenai apa saja tadi? Faktor datangnya. Contohnya penjajahan Eropa di Indonesia. Terus yang kedua, Sifat-sifat sifat-sifat benda, cair, padat, dan gas tadi ya. Apakah masih ada yang bingung atau mau ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak. Tidak, baik. Sebelum ibu